Bagaimana kalau ada tanggal merah di bulan tersebut? Pertama, kita harus masukkan dulu list daftar tanggal-tanggal hari libur nasional di Indonesia dalam tahun tersebut. Dengan sedikit modifikasi di conditional formatting, kita bisa memberikan warna di setiap tanggal hari libur nasional seperti ini. Di bulan April misalnya, ada 3 tanggal merah dan semuanya tercermin di tanggal bulan tersebut. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum follow akun ini, silahkan di follow dulu biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Baik teman-teman, ini adalah worksheet dari jadwal bulan Januari yang tanpa conditional formatting ya, karena kita ingin memulainya dari awal. Baik, setelah kita masukkan daftar hari libur nasional ya ke dalam worksheet kita, teman-teman bisa dapatkan ini mungkin dari Google gitu ya. Jadi kita masukkan dan pastikan di sini formatnya memang benar-benar format tanggal ya. Kemudian di sebelahnya isi keterangannya sebagai acuan. Baik, hal pertama yang kita lakukan sekarang adalah untuk memformat ketika misalnya di sini ada hari libur nasional gitu ya, sehingga itu akan tercermin di tanggal yang ada di atas ini ya. Termasuk juga nanti kita akan buat conditional formatting untuk setiap weekendnya, karena sementara kita hapus semuanya gitu ya. Baik, kita mulai dari public holiday-nya dulu. Baik, kita blok dulu ring tanggal yang ada di atasnya. Oke. Kemudian kita masuk ke conditional formatting. Oke, kita pilih klasik, kemudian use formula. Kemudian kita ketikkan di sini formulanya sama dengan count if. Ya, kemudian kita select ring tempat list dari public holiday ya di bagian tanggalnya. Oke. Di mana kolom tanggal pertama ya dari tanggal yang ada di atasnya itu. Oke, kita klik dan pastikan dolarnya dibuka dulu ya, itu lebih dari 0. Oke, dengan format yang ada kita langsung klik OK. Ya, jadi sudah kelihatan di sana ada warna-warnanya. Kemudian kita cobakan dengan bulan yang lain. Misalnya di bulan April gitu ya. Kita cobakan apakah sesuai. Ya, tanggal 1 April ya, dan 2 tanggal lainnya merah. Jadi sudah sesuai. Jadi formulanya, fungsinya udah jalan. Kemudian kita cobakan di bulan yang lain. Di bulan Mei misalnya ya. Oke, jadi tanggal 1 Mei itu merah ya, dan 2 tanggal lainnya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Baik, nah kemudian untuk selanjutnya kita juga ingin bahwa ketika di atas itu merah, di bawah juga merah gitu. Jadi pada saat kita menyesuaikan kita gampang. Lah ini kenapa di atasnya merah ya? Jadi ngeliat ke bawah, di bawah juga merah gitu. Ya, jadi kita akan bikin formulanya. Baik teman-teman, sekarang kita akan format daftar hari libur nasionalnya yang ada di bawah ini gitu ya. Jadi biar ketika di bulan tersebut, misalnya di bulan yang kita pilih ada hari raya nasional, jadi di sini juga ikut merah gitu ya. Jadi gampang kita mencocokkan. Jadi yang kita blok adalah ini dulu, kita blok sampai akhir, sampai terakhir. Ya, kemudian kita masuk ke conditional formatting, new row, seperti biasa ya, kita masuk menggunakan formula. Jadi kita ketikkan di sini sama dengan, jadi rumusnya sama, kita menggunakan count if, kurung buka, count if. Nah, count if dari kita blok yang di sini. Oke, kita blok.
di mana kita kolom pertama dari hari liburnya kita pilih, kemudian kuncinya kita lepas, kemudian kurung tutup, sama ya, jadi lebih dari 0. Jadi ketika ada nilai di situ dia akan memformat. Jadi formatnya sama seperti ini, kita biarkan saja, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di bulan Mei ya, ada 1 Mei, 12 Mei, dan 29 Mei merah. Dia sesuai dengan apa yang ada di atas kita. Dan kalau misalnya kita masuk lagi ke bulan Juni misalnya gitu ya, kita masuk ke bulan Juni. Nah, di atas ada 3 tanggal yang merah. Jadi kita langsung tahu bahwa yang terjadi di bulan itu adalah ini. Gitu ya. Jadi lebih gampang buat kita untuk melihat. Oke? Baik, selanjutnya kita akan format untuk weekendnya ya teman-teman. Untuk format weekendnya kita lakukan sedikit berbeda ya, karena untuk nama-nama harinya kita tidak lagi menggunakan format teks, tetapi menggunakan format date dengan mempick up atau menggunakan harinya saja. Oke. Nah, sehingga kita di sini perlu menggunakan fungsi yang sedikit berbeda. Kita akan menggunakan weekdays. Jadi konsepnya seperti ini. Ya, jadi contohnya misalnya sama dengan weekday. Oke. Serial numbernya kita bisa gunakan misalnya yang hari ini ya, yang tanggal 1, yang hari Minggu ini. Nah, kemudian titik koma. Nah, di sini kita tentukan kita maunya hari Senin itu angkanya 1 gitu ya. Jadi angka 1 itu Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, dan lain sebagainya. Jadi kita tentukan dulu untuk memudahkan nanti menentukan harinya pada saat kita membuat formula. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan yang 2 ini. Angka 2 yang menentukan bahwa Senin itu adalah angka 1 itu adalah Senin gitu ya. Jadi kita akan menggunakan yang 2 ini. Oke. Nah, setelah itu kita baru masuk ke conditional formatting. Jadi itu tadi konsepnya saja dulu. Kita blok dulu hari dan tanggalnya, kemudian kita masuk conditional formatting, kemudian masuk ke new rule, kemudian kita masuk classic menggunakan formula. Nah, kemudian kita ketikkan di sini, kita menggunakan fungsi yang tadi, weekday. Oke, weekday dari mana? Weekday dari apa? Sel ini gitu ya. Jadi sel E berapa ini? Sel E4 gitu ya. Tapi jangan lupa yang dikunci hanya angkanya saja. Jadi E-nya dilepaskan dulu. Oke. E4. Nah, kemudian format yang kita inginkan kan tadi Senin itu adalah 1. Ya. Nah, itu tadi angka berikutnya 2 gitu ya, 2. Nah, 2 ini yang menyatakan bahwa Senin itu adalah angka 1. Oke, kemudian kita kurung tutup. Nah, jadi untuk menentukan Sabtu dan Minggu ya, Sabtu dan Minggu berarti Sabtu itu 6, Minggu itu 7 gitu kan ya. Nah, jadi itu akan diformat ya, jadi sel-sel ini akan diformat ketika weekday ini lebih dari 5. Berarti yang ke-6, 6 dan 7. 6 dan 7 itu kan Sabtu dan Minggu. Gitu ya. Oke, kemudian kita klik OK. Oke. Teman-teman udah bisa lihat di sini semua weekend sudah dapat warna merah ya. Kita coba dulu yang lain, misalnya di bulan Januari. Oke, weekend karena merah, kemudian public holiday-nya juga merah. Kemudian di bulan Mei misalnya, ya, public holiday-nya merah, weekend juga merah. Baik teman-teman, demikian tutorial singkatnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika suka videonya, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih.